Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Jaka, soal Dewan Pengawas ini beberapa orang yang kritis mengatakan begini, oke, kalau seandainya nanti benar Pak Artidjo masuk, ya, apakah kemudian ketika di dalam Dewan Pengawas bisa bersikap, bisa punya integritas yang sama dengan rekam jejaknya terdahulu? Karena yang pertama ini kan sesuatu yang baru, Dewan Pengawas. Bekerjanya masih ya uji coba lah, karena kan baru pertama kali ada, belum pernah ada contohnya. Kemudian yang kedua, ini kan ranah yang berbeda dengan institusi tempat mereka orang-orang itu tadi yang disebut-sebut namanya berkiprah dahulu. Ini bagaimana, Mas? Ya, kalau kan ada istilah begini, ketika kita ingin tahu karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Artinya Pak Artidjo, Bu Albertina itu kan sudah membuktikan sebenarnya karakter dia itu seperti apa. Pak Artidjo ketika dia memimpin menjadi Hakim Agung selama 18 tahun, rekam jejaknya kan sampai sekarang tidak ada yang kita ragukan. Dia paling tidak sedikitnya sudah 20 koruptor yang mengajukan kasasi, justru hukumannya diperberat atau ditetap dengan ketika di pengadilan tinggi. Dari sisi kesederhanaannya juga kita tidak meragukan. Dalam bukunya Al-Kostar, sebuah biografi, kita bisa melihat siapa sebenarnya Pak Artidjo. Dia ketika menjadi Hakim Agung rela naik bajai ketika ke kantornya. Dia juga ngontrak di daerah Cikini yang sangat sederhana. Dia sampai pensiun tidak pernah punya asisten rumah tangga. Semua dia jalanin sendiri, mencuci sendiri, pakai sabun colek, kemudian juga belanja sendiri. Sangat sederhana ya? Sangat sederhana. Dan itu membuktikan bahwa karakter Pak Artidjo itu ya sampai sekarang tidak bisa kita ragukan. Dia sangat berintegritas, dia sangat kredibel, dan yang paling penting dia sangat anti korupsi. Saya pikir dengan karakter seperti itu, ketika nanti ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengawas, ya kita optimistis karakter seperti itu yang akan terus ditunjukkan. Kemudian juga Bu Albertina, kita tahu dia sempat dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Ketika dia memvonis Gayus Tambunan dalam kasus mafia pajak, dia kan membuktikan bahwa ya dia tidak pandang bulu, meskipun ketika itu juga jadi pertanyaan kenapa tuntutannya 20 tahun tapi divonis hanya 7 tahun. Tetapi kan belakangan baru ketahuan bahwa vonis itu disengaja, karena kalau dihukum maksimal 20 tahun, kasus-kasus lain yang melibatkan Gayus itu tidak bisa disidangkan lagi. Ada strategi di situ. Ada strategi. Akhirnya kan Gayus dengan kasus-kasus lain juga diusut, disidang, akhirnya total kan 30 tahun. Dan sampai sekarang soal kesederhanaan Bu Albertina juga sangat inspiratif. Dia ketika menjadi hakim sering naik angkot, sering naik kereta api. Juga mengetik putusan sendiri karena tidak ingin dibocorkan oleh mafia perkara. Sampai begitu ya? Ya, sampai saya pikir ini sebuah pribadi yang saya pikir sangat tepat untuk yang kita butuhkan untuk Dewan Pengawas. Kalau orang-orang seperti ini punya integritas, harapannya kan konsisten ya. Walaupun ada beberapa kasus lain, misalnya orang yang tadinya punya integritas ketika mendapatkan jabatan tertentu yang baru, kemudian terperosok, Mas Jaka. Saya masih ingat dulu, kalau tidak salah, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Pak Rudi Rubiandini, itu punya rekam jejak yang sangat bagus, sampai ketika menjabat Wakil Menteri, disitulah kemudian tergelincir untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian orang-orang ini, yang kita sudah sebutkan tadi, bisa lepas dari pengaruh kekuasaan? Karena kan sedikit banyak yang mencalonkan ini adalah eksekutif. Apakah bisa juga melepaskan diri dari pengaruh eksekutif untuk kemudian benar-benar independen, netral dalam menjalankan pengawasan untuk KPK? Ya, saya pikir Pak Artidjo, Bu Albertina itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya, tapi kita juga tidak bisa berharap hanya kedua orang ini. Karena kan Dewan Pengawas itu kan ada 5 orang. Dan keputusannya itu juga kolektif kolegial. Kalau hanya 2 orang yang punya integritas dan kredibilitas yang bagus, sementara yang 3 tidak, ya 2 orang ini tidak akan punya arti yang maksimal juga. Jadi artinya Presiden harus betul-betul memilih 5-5-nya itu orang-orang yang benar-benar pendekar anti korupsi. Jangan hanya 2, jangan hanya 3, dan harus semuanya. Dan itu harus ditunjukkan oleh Presiden untuk menjawab kekhawatiran
publik selama ini bahwa Dewan Pengawas itu dibentuk untuk melemahkan KPK. Nah itu pertanyaannya Mas Jaka, kalau kemudian yang mengusulkan dan menunjuk presiden ya? Ya, untuk pertama kali yang memilih itu presiden. Oke, apakah kemudian bisa dipastikan bahwa orang-orang ini bebas dari pengaruh yang mengusulkan ataupun menunjuk ya? Karena itu yang dikhawatirkan banyak orang. Pada waktu wacana Dewan Pengawas muncul, ini eksekutif ingin mempengaruhi jalannya kerja KPK nih. Itu bagaimana? Ya makanya itu tergantung nanti siapa yang dipilih ya. Ketika mereka yang dipilih itu punya rekam jejak yang selama ini tidak pernah peduli dengan tekanan dari manapun, ya kita bisa berharap mereka akan konsisten seperti itu. Tetapi kalau yang dipilih itu mereka yang punya rekam jejak tidak terlalu konsisten dalam memerangi korupsi, ya kita meragukan bukan mereka. Jadi sekarang kuncinya ada di tangan presiden. Karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu mengamanatkan untuk pertama kali yang memilih presiden. Tidak perlu ada panitia seleksi, tidak perlu fit and proper test di DPR. Jadi ya semuanya sekarang bola ada di tangan presiden. Saya berharap jangan hanya kemarin menerima usulan seperti Pak Artijo, Bu Albertina dan beberapa orang yang lain, tetapi orang-orang seperti ini dan yang harus dipilih. Artinya kita juga berharap kayak Pak Artijo meskipun usianya sudah tidak muda lagi, sudah 70 tahun ya kita berharap bersedia kalau nanti dipilih untuk menjadi Dewan Pengawas karena rakyat sangat berharap kepada orang-orang seperti ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian Dewan Pengawas ini bisa bertindak dengan cepat juga Mas Jaka. Karena itu juga kekhawatiran karena salah satu tugas kewenangan kalau tidak salah yang dimiliki Dewan Pengawas kan nanti menentukan apakah penyadapan boleh dilakukan atau tidak. Dan penyadapan itu kan pasti berkejaran dengan waktu. Iya, betul. Nah, ada yang mempertanyakan, ini kan kalau yang masuk ini maaf begitu orang-orang yang sudah tua, 70 sudah dianggap tua, apakah bisa bergerak cepat juga? Karena kan ini butuh berkejaran dengan waktu. Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Jaka, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba dengarkan dulu pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak jejak integritas Dewan Pengawas KPK ini Pak Sukarwan? Setuju Pak? Begini ya, sejak masyarakat itu menilainya kan sejak Undang-Undang KPK dimunculkan itu kan sudah timbul pro kontra. Pertama. Kedua dari sisi DPR memang tujuannya untuk menguatkan KPK agar KPK tidak arogan lah bahasa kasarnya, tidak sewenang-wenang dengan independensinya. Tapi dengan kehadirannya Dewan Pengawas itu singkat kata begini, saya akan menangkap pencuri di kebun. Saya lapor dulu sama kakak saya sebagai pengawas saya. Lah pencurinya keburu lari, Bung. Itu terjemahkan sendiri. Kalau saya kredibilitas Pak Bu Albertina, Pak Artijo, Pak Taufikur Ruki itu saya tidak ragu lagi. Sekalipun itu jadi ketua KPK saya setuju. Toh Pak Taufikur Ruki juga pernah jadi ketua KPK. Itu 3 orang itu saya sangat mendukung, tidak meragukan integritasnya. Cuma itu tadi, singkat kata tuh saya mau nangkap pencuri, saya harus telepon dulu, wah itu ada pencuri. Padahal saya punya kewenangan nangkap loh, tapi saya harus izin dulu. Pencurinya tahu dengar keburu lari. Itu yang loh. Pak Sukarwan khawatirkan masalah kecepatan mengeksekusi atau apanya nih Pak Sukarwan? Ya kecepatan eksekusi, maksud saya. KPK harusnya sudah bisa nangkap ini, tapi harus izin dulu, mau nyadap, izin dulu. Sebenarnya saya mau nyadap sekarang nih sedang telepon-teleponan, izin dulu kan keburu rampung teleponnya, walaupun bisa dilacak, tapi orang tuh mungkin sudah bisa lari ke Amerika atau ke Afrika kan susah juga kan. Baik, jadi mekanisme kerja Dewan Pengawas itu yang kita ingin tahu juga, begitu ya Pak Sukarwan ya? Iya paling tidak itu kalau kredibilitasnya saya tidak meragukan, cuma terjadi birokrasi harus izin, perlu waktu. Bagi pencuri waktu 1 detik, 1 menit sangat berarti. Lari seperti orang perang waktu 1 menit, seorang pilot pesawat tempur bisa. Baik. Ya, gitu ya. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, masih di Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia.
Selamat pagi Pak Bambang. Silakan Pak. Jejak integritas Dewan Pengawas KPK. Ya. Bahwa revisi Undang-Undang KPK yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sempat menjadi pro kontra antara persepsi untuk penguatan KPK dan sebaliknya yaitu persepsi dalam pelemahan KPK. Di mana saat itu sampai terjadi demo besar-besaran dari mahasiswa, kemudian juga anak-anak SMK ikut-ikutan dan begitu pula ada ormas atau organisasi masyarakat. Dan anehnya Mas, pasca aksi demo tersebut, di saat Undang-Undang KPK sudah sah atau berlaku, malah ada beberapa pimpinan KPK yang geblusuk, yang menggugat uji materi Undang-Undang KPK tersebut ke MK. Nah, begini Mas, pada tanggal 21 Desember 2019 nanti, pimpinan KPK periode 2014-2019 akan berakhir dan digantikan oleh pimpinan KPK yang baru periode 2019-2024. Ini menjadi momentum untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa dengan berlakunya Undang-Undang KPK, di mana diantaranya ada Dewan Pengawas KPK, benar-benar akan memperkuat KPK dan justru akan memperlemah kaitannya dengan korupsi. Kami sangat optimis bahwa KPK ke depan akan lebih kuat dari KPK yang lalu. Ketika Dewan Pengawasnya yang duduk di KPK nanti adalah sosok yang terbukti memiliki integritas tinggi khususnya di dalam pemberantasan korupsi. Dan sosok tersebut adalah duo AA, yaitu Artijo dan Albertinahu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Di belakang Pak Bambang ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Jaka. Selamat pagi. Silakan Pak Vence, bagaimana Pak? Ya, jadi ketika tadi malam Pak Presiden Jokowi sudah mengumumkan beberapa mereka yang nantinya akan dipakai dalam Dewas ini. Tentunya warga masyarakat ya seperti Bung Leo, Pak Jaka dan saya yang memang betul-betul anti korupsi itu sangat memberikan apresiasi. Nah, kekhawatiran Pak Sukarman tadi, saya kira itu nanti diatur di dalam mekanisme seperti apa tupoksi Dewan Pengawas nantinya akan mereka bertugas, ya kan? Nah, yang jadi persoalan di sini bahwa saya sangat memberikan apresiasi tugas-tugas pengawas sebentar karena paling tidak ada dua hal. Ketika tokoh-tokoh yang memang dikenal dengan anti korupsi hadir seperti Alkautsar Artijo dengan Ibu Albertina Ho ini mereka adalah sebagai suplemen bagi tugas-tugas komisioner KPK sebentar di dalam menjalankan tugas. Dan mereka juga ini adalah sebagai antibiotik para koruptor-koruptor nanti. Nah, jadi dengan kondisi, dengan susunan personil yang ada ini diharapkan betul-betul KPK akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bangsa dan rakyat Indonesia yang selama ini kita ini dijajah oleh para koruptor-koruptor, hak rakyat dimakan oleh mereka. Ya, itu saja barangkali Bung Leo dan Pak Jaka. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Ibu Upik Muara di Jakarta. Ibu Upik, selamat pagi. Pagi Bang Leo dan Pak Jaka. Saya salah satu masyarakat yang pernah melapor ke KPK tapi tidak lanjutin, padahal itu benar-benar meresahkan masyarakat banyak ya. Nah, saya kira jejak integritas Dewan Pengawas ini penting karena yang jelas jejaknya itu adalah absolut sama Pak Jokowi, sudah disebut nama-nama di antara top star-nya ya, Pak Artijo dan. Nah sekarang ini yang saya lihat ini kenapa pentingnya. Saya bilang kemarin kan harapan masyarakat itu adanya KPK itu adalah untuk menyapu. Kalau KPK menyapu, nah saya bilang Dewan Pengawas itu adalah vacuum cleaner. Saya bilang gitu karena udah kebangetan kotornya ya. Vacuum cleaner nih bener-bener. Nah, dan masyarakat itu menilai selama ini sepak terjang KPK itu enggak menyentuh di batin rakyat. Apa sih kamu itu tangkap sana tangkap sini, kan cuma nonton di TV apa sih gitu aja. Sementara di depan hidung masyarakat banyak sekali sebenarnya. Jadi lucu gitu, kayak kita nonton sinetron aja tiap hari gitu, penangkapan tapi yang di depan mata itu banyak sekali gitu loh. Jadi menurut saya adanya Dewan Pengawas ini menurut saya kalau memang ada masyarakat melapor itu ada time schedule. Oh ini Bu, 2 minggu lagi, seminggu lagi atau 1 bulan lagi akan tindak lanjut. Ini kan enggak gitu loh. Jadi
saya kira birokrasi di dalam KPK sendiri untuk pelaporan masyarakat kan itu kan dari masyarakat itu tidak terlaksana. Kemudian dengan adanya pengawas ini kan antara legislatif dan eksekutif nggak main-main juga, anggarannya besar untuk mendapatkan satu kata bahwa perlunya ada pengawas gitu loh. Jadi KPK penting untuk itu karena vacuum cleaner ini nggak cukup dengan sapu lidinya patah-patah juga itu gitu menurut saya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Upik Muara di Jakarta. Selamat pagi. Kita akan bahas bagaimana vacuum cleaner itu bekerja, Mas Jaka, tapi kita harus jeda dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Jaka tadi 4 penelpon, 3 orang mendukung dan sangat yakin bahwa kinerja Dewan Pengawas ini akan bekerja dengan baik. Tapi tadi Pak Sukarwan mempertanyakan soal kecepatan mengeksekusi. Kalau misalnya contoh kewenangan Dewan Pengawas memberikan izin atau tidak penyadapan, yang seperti tadi saya tanyakan Mas Jaka, kalau kemudian itu harus segera dilakukan, sementara harus minta persetujuan Dewan Pengawas yang adalah 5 orang, katakanlah minta persetujuan mayoritas 3 orang, kadang-kadang nanti di pelaksanaannya tidak sesederhana, tidak secepat, tidak semudah yang kita bayangkan. Itu bagaimana? Ya saya pikir kan cepat tidaknya itu salah satunya kan tergantung yang memberikan izin atau tidak memberikan izin itu punya kepentingan nggak sih? Artinya kalau dia tidak punya kepentingan, terus ada umpamanya ada permintaan dari penyidik untuk menyadap seseorang karena diduga akan melakukan transaksi korupsi atau suap, ya saya pikir mereka akan dengan cepat memberikan izin. Tetapi ketika anggota Dewan Pengawas itu punya kepentingan, ya mungkin akan menimbang-nimbang apakah ini terkait dengan kepentingan dia atau tidak. Jadi saya pikir kredibilitas atau jejak integritas untuk anggota Dewan Pengawas itu akan sangat menentukan nantinya. Kalau sekarang juga begitu kan, ketika penyidik akan menyadap melakukan penyadapan kan perlu juga ada ini dari komisioner. Izin ya? Kalau nanti kan yang memberikan izin kan Dewan Pengawas. Jadi artinya kekhawatiran seperti tadi yang diungkapkan Pak Sukarwan ya betul juga. Ini menjadi masukan bagi anggota Dewan Pengawas nanti agar penyadapan itu kan salah satu senjata utama bagi KPK selama ini untuk membongkar kasus korupsi. Ketika tidak ada penyadapan, ya sulit untuk melakukan OTT kan. Betul. Jadi saya pikir ini tidak boleh dihambat, proses-proses perizinan untuk menyadap tidak boleh dihambat, proses-proses melakukan penyitaan, penggeledahan juga tidak boleh dihambat. Dan yang bisa melakukan itu hanyalah anggota-anggota Dewan Pengawas yang punya jejak integritas yang sangat sangat tidak kita ragukan. Kerja Dewan Pengawas ini apakah harus serba transparan, harus semuanya disampaikan ke masyarakat? Atau memang boleh juga senyap, tapi kemudian kita lihat hasilnya bagaimana, Mas? Saya pikir kalau kita berkaca dari pengalaman KPK selama ini, yang penting hasilnya ya. Artinya kita tidak perlu lagi terlalu mendramatisir atau membeberkan semua prestasi. Meskipun saya juga yakin bahwa itu salah satu untuk membuat para koruptor berpikir 2 kali untuk melakukan korupsi kan. Tapi saya pikir ke depan artinya bahwa KPK sudah melakukan banyak hal, tetapi kita juga harus mengakui bahwa masih banyak juga yang harus kita benahi. Artinya nanti ini tugas Dewan Pengawas untuk memastikan bahwa model pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK adalah betul-betul sesuai dengan jalur hukum yang kita sepakati, yang sudah ditentukan oleh negara. Soal usia, kembali saya harus tanyakan ini Mas Jaka, karena kalau kita lihat di media Indonesia, ada 3 figur, ada Pak Artijo, ada Bu Albertina, Pak Taufikur Rahman Ruki, itu rata-rata usianya sudah 70 tahun ke atas itu. Kalau kemudian nanti ada 2 lagi masuk yang katakanlah sudah 60-an juga, 70-an juga, walaupun memang mungkin pola pikir masih sangat jernih, masih punya integritas yang kuat, tapi kan fisik itu juga susah juga untuk dilawan begitu ya. Kecepatan untuk bergerak orang yang di usia di atas 70 tahun kan berbeda dengan yang di bawahnya, itu bakal berpengaruh tidak Mas Jaka? Ya saya pikir kalau di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 37D itu kan menggariskan bahwa usia anggota Dewan
pengawas minimal 55 tahun. Artinya batasan ini sudah betul-betul dipertimbangkan dengan usia minimal 55 tahun, berharap mereka betul-betul punya kematangan dalam bersikap. Betul bahwa usia 70 tahun ke atas mungkin sudah agak berkurang ya. Tetapi kalau Pak Artijo kemarin itu kan sudah membuktikan usia bukan kendala untuk bekerja, bukan kendala untuk memberantas korupsi. Sampai pensiun di usia 70 tahun 2018 kemarin dia juga masih sangat gesit, sangat cepat untuk memutuskan kasasi dan peninjauan kembali dan hasilnya hampir tidak ada satupun koruptor yang menggugurkan kasasi itu diterima, justru malah diperberat. Angelina Sondah dari 4,5 tahun menjadi 12 tahun kalau tidak salah. Anas Urbaningrum dari 7 menjadi 14 tahun. Joko Susilo, Akhil Muchtar tetap jadi seumur hidup. Dan saya pikir ini menjadi pertimbangan yang harus betul-betul dicermati atau dijadikan dasar oleh Presiden untuk memilih orang-orang seperti ini. Karena kalau nanti Dewan Pengawas itu salah pilih dan akhirnya justru menghambat proses pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, Pak Jokowi dengan segala maaf dia juga harus bertanggung jawab. Karena apa yang dikhawatirkan publik jangan-jangan nanti bisa menjadi kenyataan bahwa undang-undang yang baru ini justru memperlama KPK. Saja kita tidak mau seperti itu dan kita yakin Presiden akan betul-betul memperhatikan suara publik. Kalau kita melihat nanti Dewan Pengawas kerjanya mengawasi KPK, apa yang harus dilakukan oleh Komisioner KPK yang baru? Karena mungkin juga itu bisa jadi sumber masalah baru, Mas Jaka. Ya ini yang jadi pertanyaan ya, apakah ketika wewenang komisioner selama ini diambil alih oleh KPK, jadi Dewan Pengawas, oleh Dewan Pengawas, ya nanti ada semacam perebutan kekuasaan, ada semacam persaingan. Tapi sebenarnya kan sudah jelas diatur di Undang-Undang Tipikor bahwa Undang-Undang 19 nomor 2019 bahwa Dewan Pengawas itu wewenangnya ini. Artinya dia mengawasi tugas dan pelaksanaan tugas dan kewenangan pimpinan dan pegawai, mengevaluasi, memberikan izin penyadapan dan segala macam. Jadi tidak akan ada perebutan kekuasaan. Dan nanti mungkin Komisioner KPK itu lebih mengkonsolidasikan internal sehingga pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh para penyidik itu benar-benar lebih terarah, lebih tersistematis dan mungkin kita berharap tidak hanya dengan penindakan tapi juga mengoptimalkan pencegahan dan ini yang akan dipastikan oleh Dewan Pengawas. Sebagai masyarakat boleh tidak kita ikut mengawasi Dewan Pengawas? Harus kita harus awasi dan pertama kita sekali lagi kita juga mengawasi pemilihan nanti. Artinya kita betul-betul kita mencermati siapa saja nanti yang akan dipilih oleh Presiden. Ketika nanti yang dipilih itu benar-benar orang-orang yang berintegritas, sudah benar-benar anti korupsi ya kita tinggal memberikan dukungan. Tapi ketika yang dipilih itu orang-orang yang meragukan, ya kita harus betul-betul setiap hari cerewet untuk bersuara. Kita harapkan Dewan Pengawas KPK terpilih dan orang-orang yang terbaik dari yang ada yang bisa terpilih. Terima kasih Mas Jaka sudah hadir di sini. Selamat pagi.